Manajemen Manchester City buka peluang kerjasama dengan Persib. Keluarga Eleno bangga dengan kedikdayaan Maung Bandung. I-League cari masalah lagi, lempar tanggung jawab terkait larangan supporter away dan Bojan Hodak puji mental pemain Persib. Bojan Hodak puji mental pemain Persib. Kemenangan comeback 3-2 atas Selangor FC di Malaysia masih menyisakan banyak cerita. Kunci kemenangan itu ternyata bukan murni soal taktik, melainkan tentang apa yang terjadi di ruang ganti saat jeda babak pertama. Sebuah momen yang diakui sang pelatih sebagai kunci kebangkitan. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak secara terbuka mengungkapkan kunci di balik kebangkitan dramatis timnya. Ia tidak menutupi fakta bahwa Persib bermain sangat buruk di babak pertama. Tertinggal 1 gol, para pemain tampak tertekan, gugup, dan tidak mampu mengembangkan permainan. Mereka seakan kehilangan karakter yang selama ini dibangun. Namun, alih-alih panik, Bojan Hodak memuji mentalitas dan karakter pejuang para pemainnya yang bangkit di babak kedua. Adam Alis, salah satu pahlawan kemenangan, turut membeberkan apa yang diucapkan Bojan Hodak di ruang ganti. Menurut Adam Alis, pelatih asal Kroasia itu tidak hanya mengamuk, tetapi memberikan kalimat sakti yang membakar semangat. Hodak dilaporkan menantang harga diri para pemain. Ia mengatakan bahwa cara mereka bermain di babak pertama bukanlah cerminan dari tim besar seperti Persib Bandung. Ia menuntut para pemainnya untuk berhenti bermain aman, berhenti takut membuat kesalahan, dan mulai menunjukkan karakter pejuang yang sesungguhnya. Ia mengingatkan bahwa mereka membawa nama besar Persib dan Indonesia di kancah Asia. Wejangan keras namun konstruktif ini terbukti manjur. Para pemain Persib keluar dari ruang ganti dengan mentalitas yang berbeda 180 derajat. Mereka langsung menekan, bermain lebih agresif, dan berani mengambil inisiatif serangan. Kemenangan ini membuktikan bahwa para pemain tidak hanya tunduk pada strategi Hodak, tetapi mereka juga percaya penuh pada motivasinya. Bojan Hodak sekali lagi membuktikan kapasitasnya sebagai ahli psikologi. Ia tahu kapan harus memarahi dan kapan harus memotivasi. Kemenangan atas Selangor bukan hanya kemenangan taktik, tetapi kemenangan mental yang dikonstruksi di ruang ganti. Mentalitas inilah yang membedakan tim juara dengan tim biasa. Keluarga Eleno bangga dengan kedikdayaan Maung Bandung. Performa apik Eleno Renders bersama Persib Bandung di kancah Asia rupanya terus dipantau secara seksama oleh keluarganya di Belanda. Ayah sang pemain, Martin Renders, bahkan sudah memiliki skenario impian di babak final. Martin Renders mengungkapkan rasa bangganya melihat putranya kini menjadi bagian penting dari skuad Persib Bandung yang sedang berjuang di AFC Champions League 2. Performa Eleno yang konsisten dan kontribusinya bagi tim membuat nama Persib semakin dikenal di keluarga Renders. Kemenangan dramatis 3-2 atas Selangor tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Menariknya, Martin Renders tidak hanya sekedar menonton. Ia juga ikut menganalisis peta persaingan di ACL 2. Sang ayah menyoroti sebuah skenario menarik yang bisa saja terjadi jika Persib terus melaju kencang di kompetisi ini. Ia secara spesifik menyebut peluang Persib Bandung untuk bertemu dengan Al Nassr, klub Arab Saudi yang dibela Cristiano Ronaldo. Skenario ini sangat mungkin terjadi, meskipun tidak dalam waktu dekat. Seperti yang kita ketahui, format ACL 2 membagi tim berdasarkan zona. Persib Bandung berada di zona timur, sementara Al Nassr berada di zona barat. Berdasarkan format turnamen, kedua tim dari zona berbeda ini tidak akan bertemu di babak perempat final ataupun semifinal. Mereka hanya bisa bertemu di satu panggung, babak final. Ayah Eleno pun menyadari hal ini dan melihat adanya peluang bagi Persib untuk menciptakan laga impian melawan Cristiano Ronaldo di partai puncak ACL 2. Dukungan dan analisis dari keluarga Renders ini menjadi suntikan moral tersendiri. Sebuah skenario final melawan Al Nassr mungkin terdengar seperti mimpi. Tetapi setelah comeback dramatis melawan Selangor, harapan itu kini terasa sedikit lebih nyata bagi para bobotoh.
Manajemen Manchester City buka peluang kerjasama dengan Persib. Kemenangan gemilang atas Selangor FC tidak hanya mendongkrak mental tim, tetapi juga ranking kompetisi Super League. Kini, Super League Indonesia resmi menggeser Liga Malaysia. Dampak positifnya, investor kelas dunia mulai melirik Persib. Sebuah kabar mengejutkan datang dari lansiran media, performa Persib yang tampil beringas di level Asia, didukung oleh basis supporter terbesar di Indonesia, dianggap sebagai paket komplit yang sangat menarik secara bisnis. Kemenangan atas Selangor FC menjadi bukti bahwa kualitas Persib kini setidaknya sejajar dengan raksasa Malaysia tersebut dan berkontribusi langsung pada naiknya koefisien liga. Hal ini membuat Persib disebut-sebut memiliki kualitas yang sejajar dengan tim-tim mapan Asia lainnya, bahkan disandingkan dengan potensi yang dimiliki Al Nassr dari segi daya tarik massa. Lebih jauh lagi, rumor yang beredar mengaitkan Persib Bandung dengan City Football Group, manajemen global yang menaungi raksasa Inggris Manchester City. Menurut laporan internal, pertemuan informal antara perwakilan Persib dan CFG terjadi di Bangkok pada Oktober lalu. Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan klub Jepang Yokohama F Marinos, anggota jaringan CFG. Bagi Bobotoh, ini adalah sebuah harapan baru yang sangat besar. Jika rumor ini terwujud, ini bukan sekedar suntikan dana. Masuknya Persib ke dalam jaringan CFG akan mengubah total wajah klub. Ini berarti Persib akan mendapatkan akses ke manajemen profesional berstandar internasional, jaringan scouting global berbasis data, fasilitas latihan kelas dunia, dan potensi pertukaran pemain serta ilmu kepelatihan dengan klub-klub jaringan City lainnya. Ini adalah langkah konkret menuju industri sepak bola modern. Meskipun saat ini masih sebatas rumor yang dipicu oleh performa apik Persib, harapan ini layak untuk diamini. Kemenangan di kancah Asia tidak hanya soal trofi, tapi soal membuka peluang yang lebih besar bagi masa depan klub untuk bersaing di level yang lebih tinggi lagi. I-League cari masalah lagi, lempar tanggung jawab terkait larangan supporter away. Di saat Persib Bandung mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia, di mana supporter away Bobotoh diizinkan hadir dan berpesta di Malaysia, ironi justru terjadi di Liga Domestik. Larangan supporter away masih berlanjut, dan kini terjadi aksi saling lempar tanggung jawab. Publik dan supporter sepak bola Indonesia terus mempertanyakan kapan larangan kehadiran supporter tim tamu di Super League akan dicabut. Larangan yang diterapkan dengan alasan keamanan ini dianggap sudah tidak relevan, membunuh atmosfer kompetisi, dan merugikan finansial klub. Namun, ketika pertanyaan ini diajukan kepada I-League selaku operator liga, jawaban yang didapat justru mengecewakan. Pihak I-League seakan cuci tangan dan melempar tanggung jawab penuh kepada PSSI. Menurut I-League, mereka hanyalah operator yang menjalankan regulasi. Adapun regulasi mengenai larangan supporter away tersebut dibuat dan disahkan oleh PSSI sebagai federasi. Oleh karena itu, I-League mengklaim bahwa wewenang untuk mencabut atau merevisi aturan tersebut sepenuhnya ada di tangan PSSI, bukan di tangan mereka sebagai operator. Sikap ini tentu sangat disayangkan. Terjadi birokrasi yang rumit antara PSSI dan I-League, sementara supporter menjadi korban di tengah-tengah. Seharusnya, I-League sebagai operator bisa proaktif memberikan masukan, evaluasi, dan rekomendasi teknis kepada PSSI mengenai kondisi di lapangan, bukan hanya pasrah menunggu instruksi. Ironisnya, PSSI justru mengizinkan supporter tandang di level Asia, namun membatasinya di rumah sendiri. Aksi saling lempar wewenang ini harus segera diakhiri. Supporter rindu atmosfer tandang yang sehat. PSSI dan I-League harus duduk bersama dan memberikan keputusan yang jelas, bukan membiarkan supporter terkatung-katung dalam ketidakpastian birokrasi.